and subscribe-nya jangan lupa diklik guys. Gue gaskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp seluruh kali ini gue udah sama Kang Dery dari EPTI Kabupaten Bogor ya. Welcome back to my YouTube channel. Di sini gue bakal berbagi cerita ya bareng nama Kang Dery, pengalamannya gitu ya, sedikit dari biografi Kang Dery dan perjalanannya ya, bisa dibilang dari bidang panjat tebing kan gitu ya, gitu. Mungkin langsung aja ya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya, khususnya buat para pemanjat ini, khusus buat kalian gitu, bisa ya kita bikin contoh gitu lah ya, atau panutan buat, terutama buat yang di wilayah Kabupaten Bogor gitu. Mungkin langsung aja sedikit kita bertanya-tanya sama Kang Dery gitu kan. Mungkin kita pertama mau sedikit tahu kan gitu dari profil atau biografi Kang Dery gitu ya. Profil ya, dari nama dan lain sebagainya. Iya. Oke teman-teman semua, saya Dery Muldiana. Saya berkecimpung di panjat tebing mungkin ya baru lah, mungkin sekitar tahun 2000-an saya mengenal panjat tebing sampai hari ini. Saya sebagai pengurus EPTI aktif di juri panjat tebing juga, dengan lisensi nasional. Ya, tentunya ini menjadi kebanggaan buat diri saya pribadi, karena bagaimanapun ya ini berkat dari Kabupaten Bogor, saya bisa melalang buana lah ke berbagai macam wilayah di Indonesia, itu karena panjat tebing. Jadi teman-teman jangan ragu untuk berkegiatan yang sifatnya positif, karena itu mungkin akan membawa kita ke hal-hal yang positif juga. Mungkin kalau yang lainnya saya pikir standar saja ya. Saya bersekolah, saya melahirkan lulusan sarjana 1, strata 1, sarjana kehutanan. Di mana tuh Kang? Saya di Nusa Bangsa. Oh, Nusa Bangsa. Ya, untuk D3-nya saya di IPB, tapi untuk S1-nya saya ngambil di Nusa Bangsa. Alhamdulillah baru kemarin 2018 saya baru Ajib. sarjana kehutanan. Berarti buat sekarang rutinitasnya tuh apa gitu Kang? Kalau di Kabupaten Bogor saya pengurus saja ya. Jadi jabatan terakhir saya jadi wakil ketua umum EPTI Kabupaten Bogor, membawahi bidang pembinaan dan prestasi serta bidang kompetisi. Oh gitu. Berarti udah cukup lama juga gitu Bang di EPTI Kabupaten Bogor. Di EPTI Kabupaten Bogor saya dari 2007-2008. Dari 2007-2008. Ya, sekitar tahun itu saya masuk Kabupaten Bogor. Tapi berkarir istilah katanya di panjat tebing dari tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Mungkin sekitar tahun 2000 2002 kalau nggak salah. 2002 tuh ya. Pertama terjun di dunia panjat tebing kompetisi itu di 2002. Tapi kalau untuk kenal panjat tebing di tahun 2000-an. Berarti udah banyak event lah yang lo udah diikuti sama Kang Dery gitu ya? Ya dulu semasa jadi atlet saya masih atlet biasa lah ya. Kompetisi nggak sebanyak sekarang. Dulu ya kompetisinya hanya level-level regional dan nasional, sangat sedikit. Tapi sekarang sudah berkembang, olahraga panjat tebing ini sudah menjadi komoditi di penggiat alam lah ya. Iya. Mungkin kalau dulu mah belum terlalu tenar gitu ya olahraga panjat tebing, nggak kayak sekarang. Bahkan sempat jadi trending topik ya Kang ya. Betul. Ya, trending topik Pas Asian Games kemarin. Dengan Ikan Aris dan Asparnya. Oh iya. Tapi sempat ada di event Asian Games itu Kang Dery. Ya, catatan manis saya ya terpanggil bertugas di juri itu Asian Games kemarin. Pas yang di Palembang. Pas di Palembang. Sebelumnya juga pernah di SEA Games 2011 di Palembang juga saya bertugas juga. Tapi kalau untuk yang skalanya wah itu ya SEA Games sama Asian Games itu. Kalau boleh tahu ya, berarti paling kesan yang paling diikat sama Kang Dery itu di panjat tebing tuh kapan gitu dan di mana? Kalau untuk karir panjat tebing kesannya ya
yang paling wah menurut saya Asian Games. Asian Mungkin Games ya. kita nggak tahu lagi kapan Asian Games ada di Jakarta apa ada di Indonesia gitu kan, kita tidak tahu lagi itu entah kapan, dan kalaupun ada juga apakah saya akan berkarir lagi di dunia panjat tebing Asian Games itu juga saya nggak tahu. Tapi yang jelas bagi kehidupan saya ketika bisa membantu di Asian Games itu menjadi catatan atau kado manis buat saya. Ya alhamdulillah ya dikasih kesempatan Ya, gitu ya, dikasih kesempatan. Betul. Itu kalau misalkan hal yang paling berkesan kalau tadi di istilah kata penjurian ya. Ya. Kalau selama manjat atau ya bisa dibilang sebagai atlet itu kesannya paling teringat gitu. Ada nggak gitu? Kalau teringat sih mungkin yang pertama kali kita memanjat ya, saya dulu tahun 2000-an itu mencoba panjat tebing itu di kampung halaman saya di Banten, di Kabupaten Lebak, di Rangkas Bitung tepatnya. Berarti bukan asli kau? Saya bukan. Saya di Kabupaten Bogor mulai 2007-2008 masuk Kabupaten Bogor ini. Jadi awal mulanya itu ya kita kenal panjat tebing karena zaman itu kan belum hits ya. Jadi orang memanjat tebing itu konotasinya itu ya kayak hewan lah gitu kan, boleh dikatakan kayak monyet gitu. Di kampung saya itu dulu seperti itu. Jadi ketika saya kenal manjat, saya mencoba memanjat, saya sempat dulu dijuluki ya monyet itu gitu kan. Jadi kesannya itu ya sangat berat untuk berjuang bagaimana memasyarakatkan panjat tebing di lingkungan saya. Tapi pada akhirnya ketika saya terus menggeluti itu, sampai akhirnya saya juga bisa berkecimpung di berbagai macam kompetisi, di berbagai macam kegiatan YPTI, sampai sekarang pun mungkin boleh dikatakan ya sebagian atau sedikitnya ya saya bisa hidup di panjat tebing. Ya. Itu mungkin yang kesan pertama kali saya ya dapat julukan itu. Terus kedua, memanjat itu kan sangat sulit ya zaman dulu itu. Jadi jatuh pertama kali, memanjat pertama kali itu kesan yang menurut saya tidak bisa dilupakan untuk yang pemula. Ya berarti harus dulu memanjat. manjat-manjatnya di Banten gitu ya. Betul, Di Banten betul. terus ya bisa dibilang rantau gitu. Merantau. Ya, saya dulu kuliah di Bogor. Bogor. Dan kalau boleh nanya ini Bang, kan kalau namanya panjat tebing gitu ya, termasuk olahraga yang beresiko. Betul. Sebenarnya motif atau ya yang mempengaruhi Kang Dery itu terjun di dunia panjat tebing itu apa sih? Gitu. Dasarnya satu sebetulnya, kalau saya itu kan suka dengan hal-hal yang baru dan beda. Itu satu. Karena di kampung saya itu dulu banyak yang main bola gitu ya, tangkis dan lain sebagainya. Biasa lah. Itu menurut saya udah biasa gitu loh. Jadi ketika saya melihat ada beberapa rekan saya di panjat tebing, dia memanjat gitu kan, jadi saya pikir wah ini olahraga baru, kegiatan baru, saya coba tuh. Nah kebetulan kan kalau boleh dikatakan ya waktu itu di kampung saya hanya cuma satu doang pemanjat, ya saya doang di situ gitu kan. Yeah. Jadi saya bangganya ya satu-satunya pemanjat di kampung itu saya doang. Tapi kalau pemain bola kan banyak. Iya benar. Termasuk ya memacu adrenalin juga. Betul. Gitu, melawan bisa bilang gravity attack, melawan gravity gitu ya. Kalau itu bangga lah pokoknya jadi pemanjat itu. Kan kalau main bola mah ya dari dulu udah biasa gitu kan. Kalau panjat tebing meskipun dulunya nggak terlalu tenar, tapi alhamdulillah sini kan masuk bisa jadi trending topic. Karena gini filosofinya, kalau pemanjat tebing bisa main bola, tapi pemain bola belum tentu bisa panjat tebing. Bener. Iya. Tapi ada sosok juga gitu, apa emang keinginan sendiri atau di belakang Kang Dery itu ada sosok yang memicu buat Kang Dery mencoba di panjat tebing gitu? Dulu awalnya diajak teman saya, diajak teman karib, dia seorang pecinta alam. Jadi dulu mainnya rappelling ya, bukan rappelling ya, turun-turun gitu. Saya mencoba rappelling, terus dikenalkan di panjat tebing. Awalnya juga saya ngeledek lah gitu kan, ngapain kegiatan yang sifatnya itu cuma naik turun, nggak ada seninya gitu. Tapi pas saya coba, saya jadi ketagihan. Dan sebenarnya dulunya ada seninya juga gitu kan ya. Ada seninya juga. Jatuhnya itu, aduh. Jadi jangan cuma sekedar lihat orang panjat tebing, cuma sekedar naik ke atas. Ya, betul. Ada seninya juga gitu kan. Rasakan. Banyak nih yang nanya atau yang ngasih masukan, pengen tahu dong gitu trik atau apa gitu buat manjat tebing. Kan pasti ada triknya gitu kan, setiap olahraga atau setiap segala sesuatu gitu kan.
pasti ada triknya gitu atau caranya, teknik lah, istilah kata gitu. Boleh dijelasin sedikit gitu? Kalau cara dan teknik sebetulnya sekarang udah canggih ya di Google, tinggal klik teknik memanjat itu semua sudah banyak semua. Cuma yang ingin saya share adalah bagaimana cara kita untuk memulai kegiatan itu. Memulai itu yang paling susah. Jadi dulu itu saya hanya termotivasi oleh panjat tebing ini adalah kegiatan yang tidak disukai oleh orang banyak, beresiko. Jadi ketika kita berkecimpung di dunia tersebut, kita termasuk orang-orang yang boleh dikatakan mempunyai adrenalin yang tinggi. Jadi trik saya adalah teman-teman jangan, kalau memang pengen eksis ya jangan pernah berkegiatan yang sifatnya itu sudah disukai oleh orang banyak. Tapi cobalah berkegiatan di lingkungan yang pecintanya sedikit. Jadi kita itu mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk berkarya, untuk berprestasi dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk trik memanjat dan lain sebagainya, saya pikir hal-hal yang sudah gampang dicari lah di Google ya. Karena kalaupun kita jelaskan juga teman-teman juga mungkin akan sedikit kurang paham lah gitu ya. Yang jelas lawan rasa takut. Karena banyak teman-teman yang ingin mencoba panjat tebing tapi sudah takut duluan. Nah itu. Jadi lawan dulu rasa takutnya. Nah, bagaimana cara melawan rasa takut itu dengan mencobanya. Kalau teman-teman sudah mencobanya, teman-teman sudah merasakan sensasinya, insya Allah lah, saya katakan bahwa teman-teman akan ingin mencoba kembali. Panjat tebing itu seperti itu. Beda. Jadi kalau pengen tahu nikmatnya manjat gitu, coba dulu. Ya, tapi kan banyak juga gitu Kang ya, namanya olahraga memicu adrenalin terus beresiko gitu kan. Kadang baik keluarga apalagi orang tua kadang kan susah buat support juga gitu kan, takut gimana gitu kan ya. Iya, itu juga yang saya alami dulu. Dulu kan juga ya orang tua siapa sih yang bisa mengizinkan anaknya di kegiatan yang sifatnya ekstrim kan. Cuman kan panjat tebing ini sudah dilengkapi dengan alat-alat yang menurut persepsi saya ini sangat safety. Talinya bisa menampung beban yang lebih daripada bobot tubuh kita. Alat-alatnya juga sudah berstandar internasional semua. Tidak bisa dijual secara yang dikatakan mewakana gitu ya. Ya gitu, jadi harus utamakan safety ya, safety. Biar itu salah satu cara buat menanggulangi resikonya kan. Ya. Jadi gampang ke teknik dan sebagainya tadi itu bisa didapatkan, tapi kalau kita sudah mempersiapkan pengamannya, alat-alatnya yang safety, medianya yang safety, teknik itu akan bisa kita pelajari. Dan jangan lupa mencari tahu kepada ahlinya. Berguru, harus berguru, belajar. Jangan asal manjat aja tanpa tanya-tanya gitu karena resikonya nggak main-main ya Kang. Jangan sampai. Namanya lawan gravitasi gitu kan. Namanya di bumi ya kalau jatuh ya ke bawah gitu kan. Namanya kita lawan ketinggian pasti ada lah jatuhnya kalau tanpa safety gitu kan ya. Sejauh-jauhnya kita manjat gimana sih kalau misalkan yang namanya memanjat itu kan naik ke atas, otomatis kita harus turun ke bawah. Jadi jangan mau kita manjat, kita juga harus mau turun. Terus nggak turun kita kan bahaya nantinya. Gitu. Berarti di kabupaten ini Kang Dery juga sempat melatih atlet-atlet Kabupaten Bogor juga. Ya, dulu sempat terlibat di, kalau di EPT itu kan ada Binpres ya, Bidang Pembinaan dan Prestasi ya. Kebetulan beberapa, kalau di Jawa Barat itu ada namanya event Porda. Ya, termasuk tahun kemarin pun saya coba ikut melatih lah di kontingen tim Kabupaten Bogor untuk Porda 2018 kemarin. Alhamdulillahnya kita sempat jadi juara umum. Ya alhamdulillah Kabupaten Bogor ya. Nah di situ sempat nonton dan berkecimpung juga di kita karena ya bisa dibilang resep juga gitu lihat namanya panjat gitu kan, apalagi setelah kemarin ada Asian Games jadi tenar gitu kan. Dan kalau kalian saksikan sendiri sebenarnya yang manjat itu bukan sekedar manjat, ada seninya, ada caranya gitu. Kadang orang yang jago manjat yang bisa dibilang manjat pohon belum tentu kan bisa manjat. Belum tentu. Manjat tebing itu komplit. Harus banyak
otot yang dipakai, banyak disiplin ilmu yang harus digunakan, Otak juga harus jalan otak gitu. harus jalan, ketenangan hati banyak. Nah, jadi alhamdulillah ya kemarin juga bisa juara umum Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sempat melatih yang Ya, kemarin sempat. turun di Porda gitu. Sempat turun melatih karena kita kan di Kabupaten Bogor ini tim ya, Iya. semua berkecimpung. Tujuan misi atau misi kita ini kan untuk pengen jadi juara umum Porda, jadi Iya. semua turun tangan. Apalagi kemarin tuan rumah ya, kalau Tuan rumah. tuan rumah kemarin. Hanya pas hari hanya saya harus jadi panitia, jadi tidak bisa mendampingi atlet. Ya, itulah. Tapi alhamdulillah targetnya tercapai. Alhamdulillah kita Alhamdulillah tercapai. targetnya tercapai. Ya makasih juga buat atlet Porda 2018 Betul, yang di betul. Kabupaten Bogor gitu, udah mengharumkan nama kabupaten, udah memberikan yang terbaik, apalagi nyampe juara umum ya makasih banget gitu ya, udah apa ya, bisa dibilang ngangkat nama panjat tebing Kabupaten Bogor gitu ya. Itu acara kan sejauh barat ya Kang ya? Sejauh barat. Ada Jawa Barat ya. Sempet ada yang masuk TC nasional juga buat Indonesia itu dari Kabupaten Bogor. Kemarin kan setelah beres Porda itu ada event namanya Asian Championship. Kebetulan di Pakansari juga di tempat. Oh sama di tempat Porda juga ya? Iya. Jadi ada atlet kita BIM Sigrit juga dia training center untuk tim Oh, iya. pelatnas. Cuma karena levelnya Asia, Oh. ya mungkin belum bisa Ya, berprestasi yang lebih lah. Tapi Namanya kalau untuk level persaingan nasional gitu. sama level provinsi, ya ada beberapa atlet kita yang sudah menonjol. Alhamdulillah. Sila kata mah udah berkembang lah di Kabupaten Bogor mah gitu ya kan? Betul, betul, Nah, betul. Itu nggak terlalu ketinggalan gitu. Oh, iya. Dengan daerah-daerah lain kan? Sarana kita sudah wah kok, sudah. Ya, Makanya teman-teman dari Kabupaten Bogor yang ingin jangan Kabupaten Bogor doang, yang lainnya pun sama. Selama masih Indonesia ya silakanlah datang ke Kabupaten Bogor, kita memanjat bareng di wall. Ya mungkin kami pikir wall terbaik di tempat kami lah. Sorry. Wall Palembang dan Palembang. sekarang ada lagi kan wall Jakarta yang bagus juga. Oh iya. Tapi dengar-dengar katanya yang di Pekansari juga udah standar Ya, untuk speed world recordnya itu udah standar internasional. standar internasional. Oh, alhamdulillah. Ya Kabupaten Bogor udah difasilitasi dengan sarana gitu, sarana prasarana untuk pemanjatan tebing dan dilengkapi dengan safety-nya juga. Oh iya, Iya. pasti. Pasti. Nah, kalau teman-teman yang mau main ke Kabupaten Bogor, kontak dulu kita, nanti kita siapkan. Siap. Nanti disediain kontaknya di bawah nih. Gitu. Terutama Kang Dery rumahnya nggak terlalu jauh gitu ya dari Pekansari juga. Dekat lah. Dekat lah, masih daerah Kontak aja. Cibinong gitu kan. Kan kalau kita mah dari Jombang gitu. Lumayan. Sore hari biasanya teman-teman sering berlatih. Ya tinggal datang aja, tinggal datang ngobrol-ngobrol, nanti mungkin bisa janjian dan lain sebagainya. Itu tersedia buat umum kayak gitu ya, buat umum nggak cuman orang Kabupaten Bogor yang pakai enggak gitu. Banyak kok teman-teman dari Jakarta, dari seputaran Bogor ya, ada Banten, Bogor dan sebagainya. Sering main ke tempat kita. Kita welcome. Kalau nggak salah kemarin sempat dipakai tempat latihan timnas juga ya, Ya. nasional panjat tebing. Ya alhamdulillah sih udah dan itu nggak semua daerah punya, tapi kita kasih sarana buat seluruh Indonesia gitu kan, seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan kabupaten dan kota yang lainnya bisa nyusul gitu kan. Amin. Bisa nyusul, amin. Terus kan sekarang lagi tenar gitu ya panjat tebing. Ada nggak sih gitu kan pesan atau motivasi buat pemanjat terutama yang pemula gitu kan? Yang pemula kan kadang punya cita-cita kapan ya gue bisa pakai di dada gue Garuda atau merah putih gitu kan? Pasti tujuannya situ dong. Kalau misalkan ada yang turun di dunia panjat gitu kan, kalau bukan membela Indonesia apalagi sih tujuannya gitu kan? Ada nggak gitu pesan atau motivasi dari Kang Dery sendiri? Yang untuk pemanjat pemula ataupun yang mungkin baru mau memanjat, saya pikir nikmati prosesnya. Ya, nikmati prosesnya. Kalau memang teman-teman pengen menjadi atlet yang berprestasi, nikmati proses berlatihnya, terus belajar, terus menempa beberapa ilmu disiplin lain yang bersangkut paut dengan memanjat. Insya Allah lambat laun prestasi teman-teman akan meningkat. Iya. Maka terkadang
ada beberapa teman-teman yang sudah tidak sabar ya, pengen langsung naik di apa namanya, di dadanya ada logo Garuda gitu ya. Ya itu nggak seinstan itu. Benar. Itu harus ada prosesnya. Yang penting menurut saya nikmati proses itu. Bagaimana berlatih, bagaimana sabar, bagaimana berkompetisi dan lain sebagainya. Terus belajar. Iya, lu sakit pasti, jatuh pasti. Nangis pastilah itu ya. Apalagi ya mungkin kadang orang ada gagalnya dulu gitu ya kan, ya ada gagalnya dulu. Jangan cuma melihat ya sekarang atlet-atlet panjat Indonesia gitu ya. Itu nggak semena-mena langsung jadi atlet Indonesia. Dia juga mereka lebih parah prosesnya. Mereka lebih gila lah mereka. Sakit dulu, jatuh dulu gitu kan. Jadi kalau lu punya angan-angan lu pengen ada lambang Garuda di dada tapi lu cuma diem doang gitu kan, gak bisa, jauh gitu. Apalagi kadang juga kan ada tuh pemanjat yang musiman, kadang latihannya semangat, kadang enggak gitu kan. Gitu. Emang kalau misalkan namanya rasa bete itu pasti ada gitu kan. Pasti ngerasa aku capek gitu kan. Itu pasti. Makanya kan kita itu ada namanya titik jenuh. Nggak hanya di panjat tebing, setiap olahraga atau kehidupan itu juga titik jenuh. Ya terus coba berinovasi. Kalau memang kita jenuh dengan hal seperti itu ya kita coba hal yang lain. Kan begitu. Metode latihan banyak, sekarang bisa diunggah di berbagai macam media sosial, di berbagai macam YouTube dan lain sebagainya kan gitu. Tinggal kita bagaimana untuk menggali potensi itu, terus belajar, terus berguru kepada orang yang ahlinya, dan yang saya tadi bilang nikmati prosesnya. Benar. Nikmati prosesnya. Ya, jadi ketika lu punya mimpi, lu harus melewati proses dulu dan suatu saat lu bakal mendapat kenikmatan dari proses tersebut. Betul. Gitu kan ya. Betul. Ya. Jadi intinya gitu kan. Intinya dari panjat tebing tuh apa sih? Ya untuk para pemanjat itu. Ya intinya itu adalah panjat tebing itu olahraga mengasihkan. Yang satu, yang kedua olahraga ekstrim. Yang tentunya peminatnya kalau boleh dikatakan masih sedikit lah. Ya. Sekarang kita masih dalam proses untuk berkembang. Mudah-mudahan terus melesat. Semakin banyak peminatnya di Indonesia. Jadi teman-teman yang belum mencoba ataupun yang sudah mencoba, nikmati rasanya dulu pada tebing seperti apa. Kalian menapaki satu pijakan demi pegangan dan sebagainya, kalian akan bisa menyimpulkan dari kalimat saya seperti apa sih panjat tebing. Ya. yang udah terjun di panjat tebing lanjutkan, jangan sampai menyerah, dan yang mau mencoba silahkan coba dan nikmati prosesnya gitu. Karena jarang yang ada yang sebentar. Jadi jarang kalau yang pemanjat yang sudah menjiwai ya kita coba belajar itu temponya itu di atas 10 tahun kita itu pun tidak bisa melupakan panjat tebing. Iya. Jadi untuk yang pemula ya kita aja yang sudah berkecimpung ini enggan meninggalkan panjat tebing. Termasuk kami gitu ya. Sekarang sudah tidak bisa gitu, walaupun kita sudah nggak se-eksis dulu zaman jadi atlet ya. Kalaupun sekarang kan mungkin cuma boulderan atau manjat, tapi aktivitas seperti itu tetap kita lakukan. Iya. Karena panjat tebing itu kan sudah menjadi kebutuhan kita untuk mengolah tubuh biar kita tetap sehat, tetap fit dan lain sebagainya. Jadi harapan Kang Dery itu buat panjat tebing Indonesia apa sih? Ya tentunya prestasinya lebih maksimal lagi ya. Yeah. Karena kita juga lagi berjuang di Olimpiade 2020 karena sekarang lagi bermasalah pandemi ya. Ya mudah-mudahan tim Indonesia bisa lolos di 2021. Amin. Olimpiade 2021 karena mundur ya, di Jepang mundur. Kalaupun kecil kemungkinannya ya mudah-mudahan nanti di Olimpiade Prancis berikutnya dengan nomor yang sudah terpisahkan Indonesia bisa masuk dan tentunya dapat di Olimpiade. Ya, amin. Plus ya dengan cabang olahraga lain. Ya intinya mudah-mudahan panjat tebing Indonesia bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, lebih melesat lagi, dan
bisa mengikuti level-level internasional yang ada gitu. Ya termasuk sekarang juga udah bisa bersaing gitu kan ya. Kita udah juara dunia baik putra maupun putrinya untuk tim speed ya. Oh, udah Ya. dapat ya. Amin. Sudah dapat, kita sudah putra putri sudah kita bahasanya sudah kita kawinkan ya. Untuk speed tapi kalau Speed. campur untuk disiplin yang lainnya, untuk kategori yang lainnya kita belum bisa menonjolkan. Ya, jadi kita bareng-bareng buat Ya, bareng-bareng berjuang buat panjat tebing Indonesia, terutama para atlet juga para pelatih gitu ya, para pengurus gitu, harus baik di EPT atau di komunitas gitu ya Bang, lagi banyak-banyaknya gitu. Ya, mudah-mudahan buat kedepannya banyak lagi bermunculan nih bibit-bibit gitu ya kan, nggak mungkin juga kan yang sekarang terus-terusan yang sekarang gitu yang beraksi gitu kan, pasti regenerasi gitu. Makanya termasuk Kabupaten Bogor ya ada yang sirkuit kalau nggak salah ya. Kita tetap eksis untuk memunculkan regenerasi itu dengan strateginya itu selalu membuat event sirkuit. Ya, sirkuit Untuk pelajar, untuk anak-anak kecil. Termasuk kategori usia gitu ya. Iya. Ya, alhamdulillah gitu, mudah-mudahan kedepannya bisa jadi regenerasi dan penerus termasuk penerus Kamderi, penerus atlet-atlet yang berprestasi juga dan bisa membawa nama Indonesia lebih harum lagi di kancah internasional gitu aja. Mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan dari konten YouTube gua. Mudah-mudahan bermanfaat terutama buat para pemanjat gitu, baik pemanjat yang udah terjun di dunia panjat ataupun yang baru memulai panjat tebing gitu. Jangan takut mencoba gitu, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu nggak bakal sia-sia gitu kan. Iya. Ya, nggak bakal sia-sia. Boleh minta ininya kan, quotes of the day gitu. Ya jadi spontan nih. Quotes of the day. Apa ya? Ya jangan pernah takut mencoba itu aja. Kalau menurut saya jangan pernah takut mencoba. Jangan pernah takut mencoba kalau kita ingin menikmati gagal coba lagi. Jatuh bangkit lagi gitu. Ya oke, itu aja dari kita, dari konten YouTube gua Jera Hakim. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe gitu. Ya, yang mau manjat jangan lupa ke Pekansari, yang mau silaturahmi juga ke Kamderi, nggak jauh kok dari tempat pemanjatan, masih di Cibinong gitu ya. Itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.